Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bertemu dengan materi kimia lagi nih. Nah, Ibu mohon maaf dulu ya sebelumnya karena Ibu terlambat menyampaikan materinya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang penyetaraan reaksi redoks ya. Nah, penyetaraan reaksi redoks itu nanti akan dipakai di materi minggu depan setelah UTS ya, setelah PTS. Jadi sebetulnya bab besar kita saat ini adalah sel elektrokimia. Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan beberapa minggu lalu. Jadi kita membahas tentang sel elektrokimia. Nah, si sel elektrokimia ini kan kemarin terdiri dari sel volta dan sel elektrolisis. Penyetaraan reaksi redoks akan banyak digunakan pada materi sel elektrolisis. Tetapi minggu ini kita hanya akan membahas tentang sel volta. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan dari sel volta dan sel elektrolisis. Persamaannya adalah pada katoda terjadi reduksi, sementara pada anoda terjadi oksidasi. Katoda dan anoda itu apa sih, Bu? Jadi, katoda dan anoda adalah termasuk elektroda. Nah, elektroda ini apa? Elektroda adalah tempat berlangsungnya reaksi. Gitu ya, makanya di katoda terjadi reaksi reduksi, sementara di anoda terjadi reaksi oksidasi pada sel volta maupun sel elektrolisis. Jadi untuk reaksi ini kan pasti butuh media ya atau butuh tempat. Nah, elektroda lah tempatnya. Biasanya elektroda yang digunakan pada umumnya adalah karbon. Contohnya pada batu baterai, itu elektrodanya karbon. Gitu. Karbon itu yang bentuknya panjang, biasanya tabung hitam warnanya. Gitu. Kalau kalian bongkar batu baterai itu biasanya nemu tuh ya. Nah, kemudian perbedaan yang pertama adalah muatan listriknya. Pada sel volta di katoda muatan listriknya positif sementara anoda negatif. Tetapi pada sel volta itu kebalikannya, di katoda negatif, anoda positif. Ya, jadi kalau kalian pernah praktik mungkin ketika kita mau menyalakan listrik itu kan pasti ada dua muatan yang berbeda ya, positif dan negatif. Nah, itunya lah yang berbeda gitu. Kalau kalian perhatikan di baterai pun biasanya suka ada ya kelihatan gitu. Misalkan baterai remote deh atau jam dinding itu suka ada tuh tandanya plus negatif gitu. Di batu baterainya pun itu akan ada tanda positif negatif gitu. Jadi itulah yang disebut katoda anoda. Nah, kemudian kalau di sel volta, dia terjadi reaksi kimia terlebih dahulu. Nah, reaksi kimia ini akan menghasilkan energi listrik. Sementara di sel elektrolisis, dari energi listrik dulu baru menghasilkan reaksi kimia. Ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan potensial selnya, gitu ya. Nah, sebelum ke situ, karena sel volta ini tadi dia reaksi kimianya dapat langsung berjalan tanpa perlu bantuan, maka biasanya disebut dengan reaksi spontan. Sementara sel elektrolisis disebut reaksi tidak spontan karena butuh bantuan energi listrik dulu, baru menghasilkan reaksi kimia. Nah, ditandai dengan tadi ya E0 sel. Pada sel volta, E0 selnya adalah positif. Sementara pada sel elektrolisis, E0 selnya adalah negatif. Positif ini artinya dia reaksi spontan dapat menjalankan reaksi kimianya. Tetapi kalau E0 selnya negatif artinya dia tidak spontan atau tidak dapat mereaksikan atau bereaksi tanpa bantuan gitu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh sel volta. Sel volta ini terdiri dari dua gelas kimia ya. Nah, ini dua gelas kimia. Terus di sini ada namanya jembatan garam. Ini elektroda nih, katoda, yang ini anoda. Di sini kita pakai tembaga sebagai katodanya dan seng sebagai anoda. Di katoda muatannya positif, di anoda negatif. Dan pada katoda terjadi reaksi reduksi sementara anoda terjadi oksidasi. Nah, di sini kita punya voltmeter. Voltmeter itu fungsinya untuk apa? Untuk mengukur arus listrik, betul ya. Nah, sel volta
Ini nama lainnya adalah sel Galvani. Jadi yang menemukan sel ini sebenarnya ada dua orang, Alessandro Volta dan si Galvani. Gitu. Jadi ada dua nama. Nah, dua-duanya sama seperti ini ya bentuknya. Kemudian set alat ini menunjukkan satu sel volta. Gitu. Kalau ini setengah gitu ya. Nah, jembatan garam namanya juga kan garam ya. Berarti yang di sini kita akan gunakan adalah Na2SO4. Gitu. Sementara yang ada di dalam sini ini harus larutan elektrolit. Kenapa harus larutan elektrolit? Karena larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Jika kita pakai larutan non-elektrolit, maka tidak dapat terjadi reaksi redoks karena tidak ada arus listrik gitu. Maksudnya bukan tidak ada arus listrik, tapi dia tidak dapat menghantarkan arus listrik justru gitu ya. Jadi reaksinya ya tidak akan terjadi. Gitu ya. Nah, di sini kita punya dua larutan. Yang pertama ini adalah CuSO4. Yang ini adalah ZnSO4. Nah, CuSO4 ketika dia dalam bentuk larutan, maka dia akan terionisasi menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Begitu juga dengan ZnSO4, jadi Zn2+ dan SO4 2-. Jadi di sini itu bentuknya ion-ionnya ya. Kebayangkan? Nah, di sini kita punya seng nih. Si seng ini kan dia lambangnya Zn. Zn akan terionisasi nih menjadi Zn2+. Nah, terjadi reaksi oksidasi. Zn menjadi Zn2+. Kemudian si Zn2+ ini kan ini akan terionisasi ya. Terionisasi itu artinya yang tadinya padat tuh dia jadi cair gitu, keluar nih. Artinya di sini terjadi pengkroposan. Makanya di sel oksidasi atau di anoda itu terjadi reaksi oksidasi atau reaksi pengkaratan atau pengkroposan. Nah, ketika Zn berubah menjadi Zn2+, maka dia akan mengeluarkan 2 elektron. Nah, si elektron ini akan merambat lewat kabel ke sini. Nah, si 2 elektron akan ditangkap oleh Cu2+ yang ada di CuSO4 sini. Gitu. Cu2+ bereaksi dengan 2 elektron akan menghasilkan Cu solid. Gitu. Jadi di sini lama-kelamaan akan ada pengendapan si Cu. Jadi yang tadinya 2+ larut pindah jadi padat ke sini ya. Makanya ketika setelah terjadi reaksi sel volta, biasanya anoda seng ini dia masanya akan berkurang, sementara katoda tembaga akan bertambah masanya gitu, karena ini tadi jadi larut, yang ini dari tadinya larut menjadi padat gitu ya. Nah, kemudian apa fungsinya jembatan garam? Nah, jembatan garam biasanya terdiri dari gel garam Na2SO4. Na2SO4 ini kan dia termasuk garam dari asam dan basa kuat. Dia akan terionisasi juga nih jadi Na+ sama SO4 2-. Nah, karena tadi di sini banyak Zn2+ ya. Kan tadi si Zn ini tuh terus-terusan jadi Zn2+ ngasilin elektron, jadi Zn2+ ngasilin elektron gitu. Maka di sini akan lebih banyak Zn2+ gitu. Nah, ketika Zn2+ ini habis, maka reaksinya akan berhenti. Tetapi pada batu baterai dan lain banyak contoh sel volta itu kan kita pengen reaksinya tuh terus berjalan kan. Kalau cuma satu kali reaksi berarti energi listriknya kan cuma sedikit dan hanya digunakan sebentar gitu. Nah, bagaimana caranya supaya dia ini terus berjalan reaksinya? Ya, si jembatan garam ini yang akan berfungsi untuk reaksinya tetap berjalan gitu. Jadi nanti si Zn2+ ini akan bereaksi dengan SO4 2- dari si garam. Maka muatan yang ada pada larutan ini akan tetap netral ya, tidak kelebihan muatan positifnya dari Zn2+. Begitupun dengan
si gelas yang ini nih, kan nanti Cu2 plusnya terus-terusan pindah sini ya. Lama-kelamaan SO42- akan lebih banyak gitu, atau muatan negatifnya tuh jadi lebih banyak. Nah, gimana caranya supaya muatan negatif ini seimbang lagi nih? Maka Na turun ke sini bereaksi sama si SO42- supaya jumlah muatannya itu tidak jomplang gitu, atau tidak lebih banyak yang negatifnya gitu. Nah, makanya pada sel reduksi atau pada reaksi reduksi biasanya disebut dengan reaksi pengendapan karena terjadi pengendapan dari Cu2 plus menjadi Cu di situ contohnya. Kemudian pada sel oksidasi biasanya disebut reaksi pengkaratan ya, karena terjadi pengkroposan, tadinya dia padat jadi larut gitu. Nah, kemudian apa yang akan terukur di voltmeter? Ketika reaksi yang kita gunakan adalah CuSO4 dan ZnSO4 dengan katoda Cu dan anoda seng, yang akan terukur pada pada voltmeter adalah positif 1,10 volt. Nah, dari mana nih? Nanti kita akan pelajari ya. Ini adalah potensial selnya. Potensial sel yang tadi perbedaannya positif negatif itu kalau dia spontan. Nah, ini bisa terbukti bahwa sel galvanik itu voltmeternya positif, makanya dia dapat terjadi reaksi dan termasuk sel volta. Kalau kita tuliskan reaksi reduksinya itu seperti apa? Reaksi reduksinya adalah Cu2 plus menjadi Cu solid. Ya, tadi kan Cu2 plusnya menangkap 2 elektron. Dari mana? Dari reaksi oksidasi Zn. Ya, menjadi Zn2 plus. Dia akan menghasilkan 2 elektron. Elektron ini ditangkap oleh si Cu2 plus. Gitu ya, kurang lebih. Nah, mereka semua punya E0 reduksi masing-masing. Di sini ada contoh E0 reduksi Cu, yaitu positif 0,34 volt. Kemudian, potensial reduksi Zn itu negatif 0,76 volt. Ini ketentuan ya, jadi bukan dihafalkan. Biasanya nanti kalau di soal sudah diketahui nilainya. Nah, apa sih potensial reduksi? Potensial reduksi adalah kemampuan atau potensi suatu zat dalam menangkap elektron atau dalam mengalami potensi untuk mengalami reaksi reduksi gitu. Singkatnya. Nah, yang menemukan potensial reduksi ini si Alessandro Volta. Dia mengurutkan potensial reduksi dari yang paling kecil ke yang paling besar, disebut deret volta. Nah, ini deret voltanya panjang banget gitu ya. Nah, ini harus dihafalkan nggak? Kalau bisa dihafalkan. Kenapa? Karena pada beberapa soal terkadang potensial reduksinya itu tidak diketahui gitu, atau si E0-nya tuh nggak diketahui. Misalkan pada soal itu ada tadi ya Cu dan Zn. Kira-kira siapa nih yang akan mengalami reduksi tanpa diketahui E0-nya? Kalian bisa jawab dengan menghafalkan si deret volta ini gitu. Jadi antara Zn sama Cu siapa nih yang akan mengalami reduksi gitu. Kalian bisa jawab dari si deret volta. Nah, gimana sih cara ngafalinnya? Kalau ibu pakai nyanyian gitu supaya lebih mudah diingat. Kalian masih ingat nada burung kakak tua kan ya? Burung kakak tua gitu ya. Maaf ya kalau suara ibu jelek, karena ibu tuh bukan penyanyi gitu. Ibu cuma seorang guru ya, jadi suaranya pasti jelek gitu. Nah, burung kakak tua hinggap di jendela gitu ya nadanya. Gimana masukin ke sini? Kita bisa hafalnya gini. Lika baser cana, mugal mana air zana, cerve cerconisan, PBH SBBI cuha GAGPTAU gitu. Nah, semoga kalian bisa ikutan menghafal ya. Lagu ini kalau bisa diulang-ulang gitu ya, karena sering juga muncul di soal AKM dan juga soal SBMPTN. Karena ini termasuk hafalan yang agak sulit gitu. Nah, sekarang tadi kan si volta ini dia mengurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi makin ke kanan potensial reduksinya semakin besar, sementara makin ke kiri potensial reduksinya semakin kecil.
Potensial reduksi adalah potensi dalam menangkap elektron atau mengalami reaksi reduksi. Artinya, ketika E0 reduksinya semakin besar, maka dia akan mudah mengalami reduksi. Nah, di sini apa sih yang sebagai standar adalah si E0 reduksi H+. E0 reduksi H+ adalah 0 volt ya. Nah, maka di sebelah kanan H+ itu semuanya positif, di sebelah kiri H+ semuanya negatif, pasti negatif. Gitu. Tadi kalau misalkan makin ke kanan berarti dia makin mudah mengalami reaksi reduksi dan sulit mengalami reaksi oksidasi, kebalikannya gitu ya. Sementara semakin ke kiri, E0-nya semakin kecil, dia makin mudah oksidasi justru, tetapi makin sulit reduksi. Nah, kita bisa aplikasikan gitu ya, kenapa si emas ini jadi sesuatu logam yang sangat mahal gitu ya, atau banyak diminati menjadi logam mulia tuh kenapa gitu, emas tuh kenapa nggak besi aja gitu kan. Karena emas ini punya tampilan yang mengkilap, ya enggak. Kemudian selain itu apa? Selain itu emas juga tidak mudah karat. Nah, kenapa emas tidak mudah karat? Ini jawabannya. Emas itu tidak mudah berkarat karena dia sulit mengalami oksidasi gitu. Jadi dia masih bisa nggak mengalami oksidasi? Masih bisa, tapi sangat sulit gitu ya. Makanya emas ini menjadi logam mulia dan diminati banyak orang. Sekarang Ibu akan menjelaskan dari mana sih angka di voltmeter ini itu ada plus 1,10 volt. Kita akan hitung dari si potensial reduksinya tadi. Di sini Cu berarti Cu2 plus ini biloxnya berapa? 2 plus ya, atau positif 2. Di sini Cu solid, berarti dia unsur bebas, biloxnya 0. Cu2 plus menjadi Cu solid, dia reduksi berarti ya. Nah, kalau misalkan si Zn, dia Zn jadi Zn2 plus, dari 0 jadi plus 2, berarti dia oksidasi. Untuk mengetahui yang di voltmeter ini atau E0 sel, rumusnya adalah E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. E0 reduksinya tadi berapa? E0 reduksinya punya si Cu ini plus 0,34, sementara oksidasinya negatif 0,76. Artinya negatif ketemu negatif jadi positif, jadi dijumlah. Nah, maka E0 selnya adalah positif 1,10 volt. Nah, di sini terhitung nanti positif 1,10 volt. Gitu. Nah, ini cara yang pertama. Biasanya kalau udah kayak gini dikasih tahu kok reduksi dan oksidasinya tuh berapa. Untuk cara yang kedua, ini kalian bisa lihat ya. Di sini kan tadi ini mengalami reduksi. Ini potensial reduksinya positif 0,34. Kita langsung tulis aja di situ ya, karena ini reduksi, ini sudah reduksi. Sementara kalau yang Zn ini kan dia mengalami oksidasi. Tapi yang diketahui di sini kan dalam bentuk E0 reduksi kan. Nah, gimana kalau kita mau pindahin sini? Yaitu tinggal dibalik jadi positif gitu ya. Kalau reduksi negatif, kalau oksidasi jadi positif. Ini pun sama, kalau kalian jadi oksidasi dibalik nih reaksinya, maka ininya jadi negatif gitu. Nah, kalau misalkan dari jumlah reaksi begini, ini kalian bisa jumlahkan. Ini 2E- sama ya, berarti kita bisa coret. Nah, kita tulis ulang nih semua reaksinya, berarti jadi Cu2 plus sama Zn menjadi Zn2 plus dan Cu. E0 selnya kita jumlahkan juga yang ini, berarti 1,10 volt. Tuh, jadi bisa dua cara ya untuk mengetahui E0 sel pada sel galvani atau sel volta. Sekian pembelajaran hari ini. Materi PTS-nya nanti akan sampai sel volta ya. Terima kasih. Assalamualaikum.